camp dari adik-adik semua. Pertama ya, langsung aja absensinya. Arlita Dwi Sansanti. Mbak Arlita? Mbak Arlita nggak ada ya? Oke, Mbak Arlita izin. Bella Revalina. Mbak Bella? Oke, nggak ada juga. Chelsea Sharkia. Hadir. Hadir. On cam-nya dong. Mbak mau lihat ya mukanya. Boleh on cam nggak Mbak Chelsea? Mbak? Oke, nggak bisa on cam ya. Oke, nggak salah. Cindy Elia Rismaya. Mbak Cindy nggak ada? Hadir. Hadir. Oke, Mbak Cindy hadir. Desi Kurniawati. Desi Kurniawati nggak ada? Oke, Mbak Desi nggak ada. Elsa Dwi Nur Hidayah. Mbak Elsa juga nggak ada. Enggar Wahyu Kinanti. Hadir. Erlinawati. Hadir. Iya, hadir Mbak Enggar. Erlinawati. Erlinawati Dian. Tidak ada, oke. Febri Ani Trilestari. Febri Ani. Mbak Cindy di note dulu dong Mbak. Oke, di note ya. Febri tadi Febri Ani Trilestari nggak ada. Satu kak satu. Lanjut. Febrianti Inayatul Aulia. Hadir. Hanum Salsabila. Iya Mbak Febri hadir. Hanum Salsabila hadir ya. Ya. Helen Visia Sindiani. Hadir. Oke, Mbak Helen hadir ya. Herawati. Hadir. Herianto. Hadir. Hadir. Ini dua cowok ya kalau sini ya. Hikmah Maulina Azura. Hikmah Aulina Azura. Ina Nuniati. Hadir. Ina Nuniati. Julia Jalasa Putri. Julia Jalasa Putri. Mas Cynthia Safa Bekti. Mak Cynthia nggak ada ya. Natasha Putri Anggriani. Oh ini izin masuk. Mbak Natasha Putri Anggriani. Natasha. Ada Bu. Maksud langsung di absensi ya. Oke, nggak masalah. Nesha Widiani Putri. Hadir. Nimatu Rohma Dainatu Kasana. Ada nggak? Nimatu Rohma Daimatu Kasana. Ada ya. Niken Eka Rahmadani.
Mbak Natasha di mute dulu Mbak. Mbak Natasha Oh, nggih. di mute dulu Mbak. Oke. Tadi Nimatul Rohma Dainatul ada masuk Mbak. Adik Nimatul Rohma tadi izin masuk deh Mbak lihat. Oke, skip dulu nanti aja ya. Niken Eka Rahmawa Dani. Niken Eka. Nurul Anggrani. Nurul Nukroini. Niken Wintri Kurniawati. Niken Wintri. Octavia Dian Sasmita Sari. Putri Rinda Artika. Hadir. Oke, Mbak Putri hadir ya. Sabiul Malik. Masnya mana? Sabiul Malik. Sorry, Rizfira Unikan Nurfe. Hadir. Mana nih? Hadir tapi kok nggak Hadir. saya. Mana ya Mbaknya? Oke, Rizfira. Hadir. Oke, iya ya, ada Mbak. Salma Nur Fauzia. Salma Nur Fauzia. Gak ada ya. Salma Tufahati. Hadir. Titin Carmila. Hadir. Trisuci Oktaviani. Hadir. Vita Kasanato Alima. Vita Kasanato Alima. Vita. Winnie Natari Putri. Hadir. Yesi Rahma Madianti. Hadir. Ada yang belum Mbak panggil namanya? Dede, ada yang belum Mbak panggil namanya? Udah semua ya? Yakin ya udah tak panggil semua? Oke, nah di sini Mbak langsung saja ya pembahasan materi kita. Sebelum itu juga Mbak ingin mempertanyakan ke adik-adik semuanya, adakah yang masih ingat tentang proporsi tubuh? Adik-adik semua ada yang masih ingat tentang proporsi tubuh 1:8,5 atau 1:9,5? Adik-adik semuanya Masih. boleh kasih pengertiannya dong dikit. Boleh nggak Mbak minta pengertian? Nanti dapat nilai lebih loh dari Mbak. Cara menggambarnya apa gimana, Mbak? Pengertiannya, proporsi tubuh tuh apa sih? Ayo. Nanti ada poin plus loh. Ada tambahan poin buat ya tambah-tambahan nilai PTS-nya atau nilai buat puasnya nanti. Ayo Mbak kasih waktu atau Mbak tunjuk. Proporsi tubuh adalah ukuran perbandingan yang berbentuk garis-garis pertolongan yang membagi tubuh manusia dalam ukuran perbandingan tertentu dengan berpedoman pada ukuran panjang kepala. Oh, oke, benar.
benar sekali untuk yang poin itu. Nah, di sini ada banyak perbandingan ya. Kita tuh perbandingan pertama tuh dari ukuran kepala. Perbandingan pertama yang kita ukur itu untuk wanita dewasa itu pengukuran dari 1:7,5. Terus kedua 1:8,5, dan yang ketiga 1:9,5. Nah, untuk perbandingan ini di sini biasanya kita mengambil ukuran itu tuh dengan umur. Nah, untuk umur pun yang 1:7,5 itu biasanya di umur rata-rata wanita dewasa awal, yang dimana itu pengukurannya dari 16 tahun sampai 21 tahun. Nah, untuk yang untuk yang 1:8,5 biasanya itu 21 sampai ke 40. Nah, selanjutnya 1:9,5 itu masuk ke umur 26 atau 27 ke 40 untuk wanita dewasa, proporsi wanita dewasa ya. Nah, selanjutnya Mbak ingin tanyakan fungsi anatomi tubuh atau proporsi tubuh apa? Adik-adik semua mungkin bisa dijawab. Tadi Mbak Cindy Elia itu dapat poin tambahan loh. Tadi adik-adik semuanya mungkin bisa menjawab fungsi dari anatomi tubuh atau proporsi tubuh, mau itu yang ukuran 1:8 atau 1:9. Silakan Mbak Febrianti, mungkin tadi yang on voice. Mbak Febrianti tadi yang on voice, yuk boleh dijawab, atau yang lainnya Mbak Yesi, Mbak Windy, Mbak Putri, boleh dijawab. Mbak Titin juga mungkin, adik. Proporsi ini digunakan untuk menggambar tubuh manusia secara sesungguhnya pada saat melukis. Itu aja fungsi? Masih ada? Proporsi ini yang digunakan desainer dalam membuat desain busana. Lanjut lagi, kayaknya masih ada deh, banyak deh fungsinya. Hanya itu? Oke. Nggak masalah. Terus untuk manfaat proporsi tubuh, ada yang tahu? Mbak Suci, Mbak Titin, atau Mbak Yesi lagi mau menjawab, merebut 2 poin? Mungkin adik-adik semuanya ada yang mau menjawab rebutan poin? Nanti ada poin tambahan loh dari Mbak. Apa Bu pertanyaannya? Nah, manfaat proporsi tubuh atau anatomi tubuh. Bebas mau yang proporsi ukuran 1:8,5 atau 1:9,5. Mampu menganalisis bentuk tubuh pelanggan sesuai dengan desain yang diinginkan. Terus lanjut, tadi yang jawab Mbak Febrianti atau siapa? Tadi yang jawab, boleh diinfokan siapa yang jawab? Ada yang ini ya, yang masalah. Kayaknya masih banyak yang terambang-ambang. Entah bagaimana adik-adik semuanya.
Ayo Mbak kasih waktu loh, sambil nunggu teman-teman yang lain. Mana yang lain? Oke, kayaknya tidak ada ya. Mungkin Mbak langsung ya. Untuk yang fungsi dulu, fungsi dari proposit tubuh dari ukuran 1:7 setengah tinggi kepala, yaitu proposit ini digunakan untuk menggambar tubuh atau melukis tubuh sesuai dengan jawaban dari Mbak Yesi tadi. Nah, untuk perbedaan tiga desain ini biasanya tuh dalam 1:7 tuh bisa dikatakan ke pembelajaran atau penggambaran saat kita melukis. Beda ya menggambar dan juga melukis. Sini ya, beda ya melukis dengan cat air atau cat basah dan juga menggambar atau melukis dengan pewarnaan kering. Itu berbeda. Terus selanjutnya ada juga yang proposit tubuh dengan ukuran 1:8,5. Itu biasanya digunakan oleh desainer dalam mendesain busana. Nah, ini tuh untuk kalian nantinya. Kalian ini pasti akan mengambil suatu desain busana di kelas 11 ataupun mungkin nanti kalian masuk ke jenjang perkuliahan. Nah, kalian sudah dapat materi awal, yaitu materi proposit tubuh 1:8. Nah, kalian sudah hafal. Mungkin nantinya kan kalian disuruh desain, kalian nggak perlu nanya lagi ke gurunya atau ke dosennya, Bu, kita ini ukuran apa ya? Nah, kalian nggak perlu nanya lagi karena kalian sudah tahu bahwa fungsi dari proposit tubuh 1:8,5 itu untuk mendesain. Itu ya teman-teman ya, adik-adik ya. Terus juga ada yang namanya 1:1/2. Nah, 1:9,5. Nah, 1:9,5 ini biasanya juga dikatakan dalam proposit tubuh ilustrasi, yang dimana ukurannya itu lebih tinggi dan lebih ramping. Proposit ini tuh biasanya dalam kegiatan pameran. Nah, dalam pameran tuh dalam suatu desain atau suatu gambaran, mereka tuh biasa menggunakan ilustrasi ini karena posisinya dia lebih tinggi dan juga lebih ramping. Bisa dikatakan mengikuti model, begitu ya, bisa dikatakan begitu. Nah, selanjutnya tadi manfaat. Banyak sekali yang bingung juga ya, manfaatnya sih apa sih? Kan cuma dibuat gitu toh, emang perlu ada manfaatnya ya? Manfaatnya banyak sayang ya, adik-adik semuanya. Manfaat dari proposit tubuh itu banyak, seperti yang dibilang oleh Mbak Febrianti tadi. Jadi suatu desainer atau suatu fashion tailoring itu tuh dia sudah hafal dengan bentuk tubuh seseorang. Jadi dia udah proposit tubuh ini tuh masuk ke 1:7 loh. Proporsi badannya si itu masuknya ke 1:8,5 loh. Jadi kalian sudah ada gambaran. Oh, berarti nanti aku desainnya gini, pinggangnya gini. Nanti dia pecahnya di bagian bawah ini, bagian bawah perut, bagian bawah ini ya, bagian bawah lutut. Nah, kalian sudah hafal lututnya di mana, kalian sudah hafal bagian siku tangannya di mana, kalian sudah hafal bagian lengannya atau lehernya itu sampai mana. Jadi kalian seorang desainer itu sudah hafal untuk manfaat proposit tubuh ini. Jadi kalian lihat gambaran orang, kayaknya dia ini masuk ke ukuran yang 1:8 deh, atau masuk ke ilustrasi deh, atau bisa dikatakan 1:9,5. Itu untuk manfaat suatu proposit tubuh. Kalian tidak asal menggambar, tapi kalian juga nantinya akan menghafal. Mungkin usah jauh-jauh deh kalian gambaran untuk mengecek suatu tubuh orang. Kalian cek aja badan kalian sekarang, kalian cek
ini aku masuk ke yang mana ya? Nah, di umur kalian ini kalian biasanya masuk ke 1:7, di mana itu adalah proporsi awal tubuh. Begitu ya adik-adik semuanya ya. Nah, selanjutnya ini langsung saja ya ke desainnya. Ke proporsinya, dimana masih banyak yang Mbak lihat ya, dari Mbak sendiri masih banyak yang salah. Dalam mungkin yang lebih banyak salah tuh bagian tangannya kayak kekecilan, terus agak beliuk-beliuk. Nah, di sini Mbak kasih gambaran dan juga Mbak kasih ukuran yang jelas cara pengambilan suatu proporsi tubuh. Oke. Apakah sudah terlihat adik-adik? Ada di semuanya? Apa sudah terlihat? Sudah. 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 Oke, Mbak tanyakan, Sudah. untuk desain ini masuk ke, untuk proporsi tubuh ini masuk ke ukuran apa? Adik-adik semuanya? Halo? 1/1 banding 8,5. 8,5. Kalau ini mungkin 8,5 ya, yang ini nih. Nah, Mbak bahas dulu yang ini ya, yang 1,8,5. Karena dari yang 1,8,5 itu masih banyak yang salah. Oke, di sini untuk 1,8,5 perhatikan di titik 0/3 di sini loh. Bisa dilihat adik-adik? Bisa. Oke, bisa. Nah, di ini masuk ke tinggi kepala. Tinggi kepala ya. Nah, perhatikan titik tengah. Titik tengah di sini, perhatikan titik tengahnya. Nah, dari titik tengah itu kalian keluar atau kalian buat garis ke kanan dan ke kiri. Buat titik garis kanan dan kiri itu 1 cm. Perhatikan ya, buat garis 1 cm bagian titik 0 dan juga bagian titik 1. Dan ukuran ke bawahnya itu, lihat ya ukuran ke bawah ini ya, Adik. 1 ya. 0 banding 0 ke titik 1, titik 1 ke titik 2, titik 2 ke titik 3, titik 3 ke titik 4, titik 4 ke titik 5, titik 5 ke titik 6, titik 6 ke titik 7, dan titik 7 ke titik 8. Itu ukurannya 3 cm. Sudah ada yang benarkah di sini? Ukurannya 3 cm. Gimana? Benar, Bu. Oke. Ukurannya itu 3 cm. Nah, selanjutnya untuk bagian leher ini dia di titik 1 dan juga titik 2 itu dibagi 2, berarti ukurannya 1,5 cm. Benar tidak? Adik-adik semuanya? Oke, Mbak lanjut. Ini masuk ke 1,5 cm ya, 1,5 cm. Nah, untuk ini bagian leher itu kita ngambil ke titik 1 dan ke titik 1,5. Perhatikan, titik 1 ke 1,5 itu untuk ukuran ke kanan dan ke kiri. Titik keluar ya, titik keluarnya itu 0,5 cm. Jadinya bagian kanan itu 0,5 cm, bagian kiri 0,5 cm. Begitupun untuk ke titik 1/2. Nah, selanjutnya untuk bagian bahu. Perhatikan bagian bahu. Bagian bahu itu ada di titik 1/1,5. Nah, untuk di bagian bahu ini, perhatikan untuk titik tengahnya ini keluar ke kanan dan ke kiri itu 2 cm. Gimana? Sudah ada yang benarkah di desain yang
di proporsi tubuh Benar. sampai bagian bahu ini. Benar, Bu. Oke. Terus selanjutnya, bagian pinggang. Bagian pinggang ini kita tetapkan di bagian nomor 3. Nah, bagian nomor 3 ini dia di titik tengahnya itu ke kanan dan ke kirinya itu 1 cm. Ada yang sudah benar di sini? Benar. Sudah? Oke. Langsung buat sambungan terhubung, garis hubung. Garis hubung dari bahu ke pinggang untuk membuat badan bagian atas. Terus lanjut ke bawah untuk bagian panggul. Perhatikan bagian panggul ini di titik nomor keempat. Perhatikan panggul di sini. Untuk panggul kita memberikan ukuran keluar sisi kanan dan sisi kiri itu 2 cm, hampir sama dengan bahu. Nah, setelah kita memberikan titik keluar itu, kita sambungkan garis dari titik keluar sisi kanan dan sisi kiri panggul ke pinggang, dan akhirnya jadilah bagian panggul. Perhatikan. Nah, sebelum kita masuk ke pembagian untuk paha bagian atas, kita bagikan dulu untuk titik 4 sampai ke 5 itu kita bagi 4. Jadi dari 4 itu kita bagikan 4 dan hasilnya adalah 8. Benar atau salah? Adik-adik semuanya? Sampai di sini ada yang salah atau ada yang benar untuk proporsi tubuhnya? Adik-adik, kok nggak ada yang nyaut ya? Halo adik-adik semuanya. Ini kok nggak ada yang nyaut sih? Tidur ya? Atau gimana? Oke, sambil Mbak lanjut ya. Nah, untuk titik selanjutnya yaitu bagian untuk paha bagian atas. Di paha bagian atas ini kita beri di titik 5,5. Nah, untuk titik 5,5 ini kita dapatkan ialah titik 5 dan juga titik 6 itu dibagi 2, akhirnya menjadi 1,5 dan itu menjadi titik 5,5. Nah, itu untuk bagian paha atas. Perhatikan. Nah, untuk menjadikan titik itu paha bagian atas, sambungkan sisi kanan dan sisi kiri yang sudah kita keluarkan 1 cm. Itu baru menentukan titik paha bagian atas. Selanjutnya kita masuk ke bagian tumit atau kaki. Ini perhatikan ya adik-adik, di bagian untuk kaki itu masuk ke titik nomor 8 paling bawah, dan kita tambahkan juga titik 8,5 di mana itu adalah tentuan untuk tinggi kepala proporsi 1:8,5. Di sini untuk bagian kaki, perhatikan di mana sini ada celah. Perhatikan ya, ada celah. Nah, celah ini tuh tidak asal digambar saja. Jadi diukur dari bagian titik tengah ke sisi pertama ya, perhatikan. Untuk yang titik pertama itu kita beri tanda 2 cm atau 2 mili. Bukan 2 cm, 2 mili. Nah,
dari sisi kanan sisi kiri kita sudah mendapatkan titik pertama yang kita keluarkan 2 mili. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan titik kedua kita beri 8 mili, yang dimana berarti kalau kita ukur dari titik awal, titik tengah itu menjadi 1 cm. Tapi di sini kita tidak mengambil ukuran dari titik awal untuk titik kedua, tapi kita ngambil dari titik pertama. Perhatikan. Terus selanjutnya untuk membentuk ya, itu membentuk bagian kakinya, kita ambil di sisi 1, kan itu kan 1,5 ya, bagian bawah kan 1,5. Nah, kita buat garis ke bawah dulu 1 cm ke bawah. Nah, kita sudah menentukan titik 1 cm, kita tandai dalam titik itu. Nah, kita langsung tarik dari sisi atas yang tadi kita keluarkan 2 mili, langsung tarik ke bawah. Untuk membentuk bagian bawah, paling bawah ya, paling bawah ini, kita langsung membuat garis ke bagian sisi kanan dan kiri itu kita tentukan 5 mili, atau setengah senti ya, 5 mili atau setengah senti. Baru kita mendapatkan garis tersebut. Sampai di sini ada yang ditanyakan oleh adik-adik semuanya? Adik-adik semuanya ada yang ditanyakan? Halo adik-adik. Ini udah jam berapa ya? Belum ada yang ditanyakan? Ini untuk gambar proporsi tubuhnya ya. Bagian lengannya masih banyak yang salah. Kemarin masih banyak yang salah untuk pembentukan lengan. Ke bawah juga masih banyak yang salah. Perhatikan lagi ya. Ini masih banyak yang salah. Terus masuk ke proporsi tubuh 1:9,5 atau ilustrasi. Di sini hampir sama dengan yang tadi, proporsi tubuh 1:8,5. Bagian titik 0 ke 1 itu untuk tinggi kepala dengan ukuran sisi kanan sisi kiri itu 1 cm. Lanjut, bagian bawahnya juga sama. Untuk titik 1 ke 2 itu dibagi 2 menjadi 1,5 untuk bagian bahu dan juga leher bawah. Perhatikan bawah di sini. Lanjut, selesai kita mendapatkan titik untuk bahu, kita pasti menentukan titik pinggang. Titik pinggang di sini, kan? Oh maaf, masih ada kekurangan di yang ini ya, yang di tubuh ini, yang bagian lengan masih banyak yang salah. Perhatikan bagian lengan atau tangan ini ya, adik-adik semuanya diperhatikan. Untuk titik ke bawah itu untuk menentukan lengan bagian atas, kita menentukan di titik 3 dengan keluar dari titik pinggang itu 1/2 cm, 1,2. Perhatikan ya, kita keluar 1,2. Nah, untuk menentukan tangan bagian bawah atau bagian tengah, kita tentukan di bagian titik 4. Perhatikan titik bagian 4 dari panggul. Untuk menentukan bagian tangan ya, bagian tangan bawah itu kita keluar dari panggul sebanyak 8 mili. Perhatikan 8 mili. Nah, untuk menentukan jari, ukuran jari, kita itu menentukan di titik pembagian yang tadi ya, kita bagi dari 4, titik 4, titik 5 kita bagi jadi 4 itu berada di titik 4:1 dan juga di titik 4:2. Perhatikan untuk jarinya, titik awal di 4:1 dan titik kedua di 4:2.
keluarnya ini kita ambil ukuran 1/2 atau juga bisa 1 cm, dan titik ke bawah itu kita mengambil ukuran 8 mili. Perhatikan, apakah sudah jelas adik-adik semuanya? Halo, adik-adik semuanya? Hai. Kayaknya lagi pada rebahan atau apa nih? Oke, kita lanjut ya. Untuk yang untuk yang proporsi tubuh 1/9,5. Kita lanjut ke titik 4. Masih titik 3 ya tadi, titik 3. Itu untuk bagian pinggang masih sama dengan desain proporsi tubuh 1/8,5. Itu tuh 1 cm ke kanan dan ke kiri, masih sama di titik nomor 3. Dan titik nomor 4 juga masih sama ya, itu untuk panggul untuk titik nomor 4. Perhatikan ya semua, titik panggul masih sama dengan 1/8,5. Yang berbeda itu hanya di bagian untuk paha atas, di mana bagian desain proporsi tubuh 1/8,5 itu di titik 5/5. Kalau di proporsi tubuh 1/9,5 itu berada di titik nomor 6. Perhatikan titik nomor 6. Nah, titik nomor 6 ini untuk yang paha bagian atas. Selanjutnya untuk bagian bawah hampir sama juga ya, dengan 1/8,5, di mana bagian bawah itu langsung untuk bagian kaki itu langsung di titik 9, titik akhir, dan untuk bagian mata kaki itu ada di titik 9,5. Masih sama untuk pengeluarannya dari tengah ke sisi kanan dan kiri 2 mili untuk menentukan ankle atau kaki ya, menentukan kaki. Bagian bawahnya bisa sama juga dengan desain proporsi tubuh 1/8,5 pengambilan ukurannya ya. Lanjut untuk bagian lengan, di sini masih sama juga. Untuk bagian lengan atau tangan masih sama dengan yang 1/8,5, di mana di titik 3 itu untuk lengan bagian atas, untuk lengan atau tangan bagian atas. Nah, untuk tangan bagian bawah itu masuk ke titik 4, masih sama dengan desain proporsi tubuh 1/8,5. Dan untuk jarinya itu sama juga, masuk ke titik 4/1 dan juga 4/2. Jadi hampir sama ya. Nah, untuk pembentukan bagian dari atas ya, atas dari kepala, leher, bahu, lengan, terus itu badan bagian atas, badan bagian bawah, paha atas, terus itu kaki, terus bagian kaki bawah. Di sini perhatikan yang paling banyak yang salah itu bagian tangan dan juga jari. Mungkin di sini bisa diperhatikan ya. Bagian tangan ini dari yang kita ambil tadi ya, ukuran yang kita ambil itu kita tentukan itu sebagai titik tengah. Jadi bisa dikatakan untuk kita bentuk lengan itu dari titik tengah mungkin kita kasih 2 mili atau 1/4 ya, 1/4. Nah, situ kan berarti 2/2 gitu ya, 2,5 mili. Nah, itu untuk ukuran lengan bagian atas atau tangan bagian atas. Bagian bawah pun sama, tapi di sini perhatikan bagian jari dan juga bagian tangan bagian bawah ya, itu masih banyak yang kayak agak gemukan. Dia tuh untuk bagian tangan bagian bawah masuk ke jari itu agak lebih kecil, jadi bukan besar, agak lebih kecil. Nah, jadi dia berbeda, agak lebih kecil. Perhatikan ya. Terus untuk bagian bawah, nah di
di sini kan ada titik seperti segitiga ya. Segitiga itu untuk menentukan atau bisa dikatakan itu adalah tumit untuk menentukan perpisahan antara kaki bagian bawah dan juga bagian mata kaki. Jadi kalian bisa perhatikan di sini ya, adik-adik, masih banyak yang salah untuk bagian lengan. Jadi mungkin bisa diperbaiki lagi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Dari semuanya? Ada yang ditanyakan? Enggak. Enggak. Ayo Mbak Febrianti. Kita ini ya, Tidak, pertemuannya Bu. sampai jam 11. Jadi bisa ditanyakan, mungkin juga bisa kurang ya kalau kalian cepat paham. Jadi nggak buka sesi dari sekarang jika ingin ditanyakan. Ayo Mbak Febrianti tadi yang udah open mic. Mbak Cindy, boleh ada yang ditanyakan? Ayo dong adik-adik ditanyakan, jangan sampai nanti masih bingung jawab Mbak takut nggak bisa jawab satu-satu. Posisinya Mbak juga kan ada kegiatan di luar, takutnya nggak bisa on terus untuk WA-nya. Jadi pas kalian jawab Mbak chat tanya ini itu, Mbak balasnya lama. Nah, pembuatan desain kalian juga terundur untuk desain proposi. Jadi Mbak buka sesi dari sekarang, yang ditanyakan silakan ya adik-adik ya sebelum Mbak akhiri. Yuk Mbak Febrianti tadi yang udah on mic. Mbak Heri Mas Heri mungkin. Cindy, Windy, Yesi, Putri, ada Tatik juga. Ayo, ada yang ditanyakan? Ini kok banyak banget ya yang keluar. Tadi kalau nggak salah tuh 20-an ya. Sekarang udah tersisa 13 orang. Ayo Mbak, bisa ditanyakan Mbak Febriani, Mbak Enggar. Enggak, Bu. Udah on mic loh Mbak Febrianti nih. Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Belum, Bu. Belum ada yang mau ditanyakan. Loh kok balik lagi? Beneran sudah tidak ada yang ditanyakan? Sudah tidak ada yang ditanyakan? Benarkah? Adik-adik semuanya? Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, Mbak tunjuk salah satu untuk menjawab sedikit pertanyaan dari Mbak. Mungkin Mbak Herawati. Mbak Herawati ada? Mbak Herawati? Atau Mbak Helen? Mbak Salma Fauzia? Ini kok mbak panggil nggak ada yang nyaut ya? Sedih banget loh say di respon tuh sakit loh say. Ayo ini Mbak Febrianti Aulia nih kok dari tadi buka mic tutup ini bagaimana? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya, beneran ya? Gadis lagi meet loh. Meet, masuk suaramu di sini. Gimana? Benar tidak ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, baiklah, tidak ada ya. Mungkin sampai di sini aja materi untuk minggu ini. Tugasnya masih ada beberapa yang belum mengirimkan atau mungkin mengerjakan. Mbak buka sampai hari Selasa malam. Jika sampai Selasa malam belum ada yang mengirim, mungkin dari Mbak tidak akan meminta lagi dan juga tidak akan mengambil
tugasnya, karena Mbak juga sudah menginformasikan kepada Bu Restu. Dari yang tugas untuk proporsi tubuh 1:8 itu masih ada beberapa yang belum mengerjakan. Untuk kelas TB ini ya, kelas 10 TB1 itu masih ada beberapa yang belum. Dan juga untuk tugas kedua juga yang Desember posisi 1:9,5 untuk ilustrasi itu masih ada beberapa yang belum mengerjakan. Jadi Mbak mohon dikerjakan, Mbak buka sampai Selasa malam. Jika memang tidak ada yang mengirimkan lagi, Mbak tidak akan mengambil desain itu walaupun dikirim hari Rabu pagi. Oke, mungkin di situ saja informasi untuk yang tugas dan juga materi hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya dan waktunya untuk adik-adik semua. Dari Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, bisa keluar Zoom adik-adik semuanya. Sorry, keluar Meet ya, bukan Zoom.